ada istrinya di Mekah, sehingga dia tidak menganggap dirinya musafir dan tidak mengkasar salatnya. Sedangkan Rasul tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kau katakan tadi bahwa Utsman bin Affan itu membakar Al-Quran. Kamu harus paham bahwa Al-Quran yang dibakar oleh Utsman itu, Yerona Tulude Utsman, itu adalah Al-Quran yang diperselisihkan. Di mana banyak dari daerah-daerah penghafal Al-Quran yang notabene-nya berbeda cara membacanya. Maka dipanggillah sahabat-sahabat, penghafal-penghafal Al-Quran, kemudian dirapatkan mana bacaan yang benar. Maka dikumpulkanlah ini bacaan yang benar, maka bacaan yang diperselisihkan itulah yang dibakar oleh Utsman bin Affan untuk supaya tidak terjadi perselisihan dena nasasa atau dena nasasa masyarakat gara-gara bacaan Al-Quran. Ini. Kemudian yang kau mau katakan tadi, Utsman menggemukkan safinya dengan menggunakan fasilitas negara. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, ya, demi Allah, bahwa Utsman segala hasil daripada ternak-ternaknya itu, sapi-sapinya itu, ya, ternak-ternaknya itu dimasukkan, seluruh hasilnya dimasukkan di dalam Baitul Mal umat Islam untuk dipakai oleh negara. Kemudian yang keempat, kenapa Utsman mengangkat saudara-saudaranya? Bukankah itu disebut dengan KKN? Kalau bahasa sekarang, ya ada namanya KKN. Ya, dia senantiasa memilih saudara-saudaranya untuk menjadi pemimpin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bukankah Rasulullah ketika dia memimpin Madinah, dia juga memilih saudara-saudaranya dari Arab Quraisy, yang penting dia mampu. Penting dia mampu, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, kenapa Utsman dianggap dan didemo oleh orang-orang ini? Yang terakhir tuntutannya adalah Utsman mengangkat pemuda-pemuda yang masih muda. Padahal ada senior-senior, ada Abu Bakar, ya, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Khalid bin Walid. Tapi kenapa dia ini? Apa kata sahabat ini? Bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, kamu harus tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat panglima perang, yaitu anak muda yang berumur 17 tahun, 10 itu tahun umurnya, yaitu Usama bin Zaid. Kenapa Nabi? Itulah sunnahnya Nabi, yaitu ingin membuat regenerasi. Sama dengan yang kita lakukan sekarang ini. Kenapa bukan dia yang disuting umpamanya? Kenapa bukan dia yang dipanggil? Padahal dia senior dan sebagainya. Kenapa bukan Prof. Quraish Shihab yang dipanggil umpamanya? Kenapa bukan Prof. Nasar yang dipanggil umpamanya? Itu kan perlu ada regenerasi. Perlu ada regenerasi berkelanjutan. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka pulanglah pendemo ini. Kemudian orang munafik bermain. Dia kirim surat. Dan didapatkan surat itu oleh orang munafik, oleh orang-orang pendemo. Bahwa ketika sampai pendemo ini ke tempatnya masing-masing, maka bunuhlah pemimpin-pemimpinnya. Kemudian kembali pendemo pulang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir, nasihat Utsman bin Affan adalah ketika kita kikir untuk beramal di dunia ini untuk akhirat kita, maka yakin dan percaya kita akan mengalami penderitaan yang berkelanjutan, penderitaan yang cukup berat, yaitu mulai dari alam barzah sampai ke yaumul akhir kita akan menderita. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, maka berdasar dari nasihat Utsman bin Affan ini, sudah seyogyanya kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah untuk senantiasa menerima ataupun mempelajari, kalau bisa kita memiliki, mengimplementasikan nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Itu yang pertama adalah nikmat yang paling terbaik atau iman yang paling tinggi adalah ketika kita mampu melihat, merasakan Allah berada di hadapan kita. Yang kedua adalah amal yang paling tinggi, yaitu salat. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika
kita punya amalan-amalan yang baik, sudah semestinya kita mengingat mati. Karena kapan kita tidak seperti itu, maka kita akan menderita selama-lamanya. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya dan kita bisa mengambil sebuah hikmah dari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Utsman bin Affan sebagai sebuah nasihat untuk kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufik wassa'adah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.